Perkenalkan, kami mahasiswa Politik Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dalam mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi kelompok 2. Kami akan membahas salah satu fenomena yang sering terjadi di lingkungan perkotaan, yaitu akses terhadap makanan sehat di kawasan perkotaan. Food desert adalah kondisi ketika masyarakat sulit untuk mengakses makanan sehat dan pangan segar karena keterbatasannya akses. Food spam adalah kondisi di mana lingkungan dipenuhi oleh makanan cepat saji dan makanan yang tinggi gula, garam, serta lemak yang dengan mudah dijangkau. Fenomena ini mempengaruhi pola makan masyarakat dan meningkatkan berbagai resiko masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Namun, bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat perkotaan? Untuk mengetahui hal tersebut, kami melakukan survei sederhana dengan melihat lingkungan sekitar dan mewawancarai beberapa responden terkait kebiasaan makan serta akses mereka terhadap pangan sehat. Berikut ini adalah hasil wawancara kami dengan beberapa responden mengenai pengalaman mereka mendapatkan makanan sehat di lingkungan tempat tinggal mereka. Anak konsumsi sayur dan buah itu berapa kali dalam 1 minggu? Tergantung dia. Kalau biasanya Kalau buah ya sering juga. Soalnya anak buah kan anak masih kecil tuh. Pembuahan dia senangnya buah. Kalau sayur ya hampir setiap hari kan makan sayur. Kalau buah itu perkiranya 1 minggu itu berapa kali? Jujur 1 atau 2 kali pokoknya tergantung nih. Iya kan. Yang sering itu ikan tempe tahu, sayur, sayur-sayuran mas. Itu dalam seminggu nih Bapak, kira-kira itu konsumsi sayur dengan buah nih, sering atau jarang? Kalau saya ini untuk saya sendiri, kalau saya sering pisang, Pisang. karena multiply kan kolesterol, rasa. Kalau sayur tiap hari. Sayur ya jarak untuk mendapatkan makanan sehat sendiri Dekat dan cuma di bawah sini, jalan kaki. Tapi biasanya kami kalau setiap hari Sabtu itu selalu pergi ke pasar. Jarang beli di kios. berarti stok memang. Iya. Dan itu mudah untuk mengakses makanan sehat. Seperti sayur tadi. Kalau kita dekat pasar tuh, pasar kan di sebelah jalan, mudah lah, mau kategori mudah sih. Karena pasar kan di sebelah jalan. Misalnya kan saya kadang-kadang ini saya bisa tembak dan motor ambil. Begitu. Berarti waktu tempuh untuk mengakses makanannya tidak lama, karena dekat-dekat aja. Ya lama, menit saya. Dan barangkali nggak bisa beli makanan di pasar. Yang pertama karena waktu terbatas, kemudian alternatif paling bagusnya itu saya datang ke kios ambil biji supaya cepat selesai. Karena waktu mepet jadi terpaksa harus beli yang spesial. Pangan sehat umumnya diperoleh dari lapak sayur di sekitar tempat tinggal sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, pasar yang berjarak sekitar 1 km juga menjadi sumber utama dan masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki oleh mahasiswa atau anak kos. Kemudian, akses ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat sehari-hari. Di sisi lain, makanan cepat saji mudah diperoleh dari kios dan warung di sekitar tempat tinggal, sehingga dapat diakses secara praktis, cepat, dan tanpa memerlukan waktu lama. Jadi teman-teman, di sini kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian kami di Kelurahan Esapa, wilayah tersebut merupakan bukan wilayah food desert karena masih banyak masyarakat yang mudah untuk mengakses makanan-makanan yang segar seperti sayur-sayuran, tempe, tahu, buah-buahan, dan masih banyak lagi makanan segar lainnya. Namun, wilayah ini lebih mengarah ke food swamp karena masih banyak penjual-penjual makanan cepat saji yang dapat mengganggu pilihan masyarakat dalam memilih makanan-makanan yang segar atau sehat. Pola makan masyarakat dipengaruhi oleh kesibukan dan juga kondisi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih makanan instan karena lebih praktis. Melalui nugget teori, masyarakat ingin makan makanan sehat jika pilihannya lebih murah, mudah, dan juga cepat. Jadi masalah utamanya bukan akses, tetapi lingkungan, makanan, dan juga keterbatasan waktu.
Dalam sesi diskusi, beberapa solusi yang diusulkan untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji antara lain memasak sendiri di rumah, memanfaatkan pangan lokal bergizi, serta melakukan perencanaan makanan. Edukasi gizi terbukti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, namun belum cukup untuk mengubah perilaku secara nyata tanpa dukungan lingkungan dan faktor pendukung lainnya. Keterkaitan generasi muda terhadap makanan cepat saji lebih dipengaruhi oleh kesibukan, gaya hidup, serta kemudahan akses dibandingkan ketersediaan pangan sehat. Jika kondisi food swamp terus berlanjut, masyarakat berisiko mengalami peningkatan penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan melalui regulasi lingkungan pangan, peningkatan akses pangan sehat, edukasi gizi berkelanjutan, serta penerapan kebijakan berbasis pendekatan Nutgate untuk mendorong masyarakat memilih makanan yang lebih sehat.